Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dialah Bapak, Bro, dan Sis yang saat ini nonton channel ini dalam kondisi sehat, di mana Bapak, Ibu, Bro, dan Sis tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini saya mau mengabarkan kabar sukacita bagi setiap kita dalam menjalani masa new normal ini. Ada suatu janji Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita akan belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ayub pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tema kita hari ini, God is good all the time. Tuhan begitu sangat baik bagi saya dan saudara. Situasi apapun yang terjadi dalam dunia ini, dalam perjalanan hidup kita, kebaikan Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Dan ia menghiasi setiap hidup kita dengan kebaikan demi kebaikan. Sehingga setiap pribadi kita senantiasa akan berkata, God is good. Haleluya. Ini yang luar biasa, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap hidup kita. Kita mau belajar dari pribadi Ayub, di mana dikatakan di ayat 1 dalam pasal 1, Ayub ini adalah pribadi yang saleh dan jujur. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub hidup pada zaman leluhur Israel pada masa Abraham sekitar tahun 2100 sampai 1800 sebelum Masehi, di mana Alkitab mencatat Ayub tinggal di tanah Uz. Uz itu terletak di sebelah timur Kanaan, dekat perbatasan yang memisahkan sisi barat dan sisi timur di daerah timur tengah kuno. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatian Tuhan tentang pribadi Ayub ini, di mana Ayub adalah seorang yang memiliki integritas, saleh, dan jujur. Saleh itu artinya suci, tidak bercacat, menghormati dan takut akan Tuhan, hidup taat dalam ketetapan Tuhan. Bukan saja saleh, tetapi juga Ayub dikatakan pribadi yang jujur. Jujur artinya berkata sebenarnya, lewat ucapan maupun lewat tindakannya.
Tuhan hari-hari ini mencari orang-orang yang saleh dan jujur. Dan saya yakin dan percaya, setiap daerah maupun itu kota, bahkan dalam jangkauan yang lebih besar lagi, suatu bangsa dipimpin oleh orang saleh dan jujur, pasti kota itu, tempat itu, bangsa itu akan hidup damai dan makmur. Kenapa? Ada takarannya Tuhan, ada janji Tuhan dalam setiap kehidupan pribadi orang yang saleh dan jujur. Bahkan di mana Tuhan senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan orang-orang saleh dan jujur. Ayub mendapat penilaian dari kacamatanya Tuhan, dari pandangan Tuhan, dari penilaian Tuhan, pribadi yang luar biasa. Biarlah hidup kita di akhir zaman ini senantiasa menjadi pribadi yang saleh dan jujur. Karena orang-orang saleh dan jujur itu sangat berharga. Karena melihat kondisi dunia saat ini, di mana juga Alkitab mencatat di mana kehidupan manusia condong senantiasa mementingkan diri, mementingkan keegoisan, sehingga kasih semakin dingin. Tidak peduli lagi dengan sesama, tapi fokus pada kepentingan sendiri. Ada berapa poin yang ingin saya bagikan buat Bapak, Ibu, Bro, dan Sis. Mengapa Tuhan selalu baik bagi setiap kehidupan saya dan saudara? Yang pertama, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, ayat 26 sampai yang ke-28. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah mengapa Tuhan begitu baik bagi kehidupan saya dan saudara, karena kita diciptakan segambar dan serupa Tuhan. Kita diciptakan spesial karena Dia yang mengembuskan rohnya. Dia memberi kehidupan bagi setiap kehidupan pribadi kita, sehingga kita ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Saya katakan,
Kalau kita masih bernapas saat ini, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena gagah kita, bukan karena jabatan kita, baik itu di publik maupun itu secara rohani, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini. Kalau setiap pribadi kita sampai saat ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena Dia begitu baik bagi saya dan saudara. Dalam setiap waktu, dalam perjalanan hidup kita, Dia sangat baik. Haleluya. Sama halnya apa yang dialami oleh Ayub. Kita belajar dari tokoh yang luar biasa ini yang bernama Ayub ini, dimana kalau dikatakan Ayub ini adalah orang yang sangat diberkati, orang yang sangat berpengaruh, saya katakan pada masanya. Kenapa? Karena Ayub itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka dikatakan Ayub itu adalah orang yang terkaya. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 anak orang perempuan, di mana banyak harta kekayaan yang ia miliki, antaranya 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak-budak. Oleh karena banyaknya harta Ayub, maka ia menjadi orang terkaya di daerah timur. Wah, luar biasa. Orang yang terkaya di daerah timur, dia menyadari kehidupannya, di mana ia hidup saleh dan jujur, karena dia tahu semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Orang yang menyadari atas kemurahan Tuhan, karena dia diciptakan segambar dan serupa Tuhan, maka dia senantiasa hidup menjaga kekudusan. Hidup senantiasa taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidupnya senantiasa berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Senantiasa menjaga kekudusan. Sama halnya seperti video sebelumnya. Jadi buat Bapak Ibu, Bro dan Sis yang belum pernah nonton channel saya, nanti bisa lihat di mana hidup ini senantiasa kita harus lebih bersungguh-sungguh, khususnya dalam menjaga kekudusan. Karena orang-orang yang suci adalah orang-orang yang mendapat bagian dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa ukurannya? Ya, firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kita, karena kita menyadari bahwa kita segambar dengan pencipta kita, segambar dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, yang membenci dosa,
yang membenci kejahatan, maka DNA kita juga adalah orang-orang yang hidup kudus, yang hidup suci, yang membenci dosa, membenci perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lucu kalau kita menyembah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, tapi DNA-nya berbeda dengan siapa yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Orang sering berkata begini, Pak Pendeta, Tuhan itu kan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Jadi boleh dong berbuat dosa? Ini salah. Salah persepsi. Karena Alkitab mencatat dan Paulus juga mengingatkan, kebebasanku, kemerdekaanku, karena aku telah ditebus oleh dosa, aku tidak mempergunakannya sebebasnya. Artinya tidak mempergunakan dengan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan. Ini yang penting dalam setiap hidup kita, bagi setiap orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sama halnya dalam setiap pribadi kita, orang yang telah ditebus dari dosa pasti akan menghargai pengorbanan Tuhan. Tidak kembali hidup dalam dosa. Berbeda dengan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, dia akan bangkit dan tidak mau lagi jatuh kepada kesalahan yang sama. Tapi kalau hidup dalam dosa, dia menikmati setiap perbuatan dosa itu. Saya bacakan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pada pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah menunjukkan, perhatikan baik-baik. Maksudnya ialah menunjukkan keadilannya kepada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ada masanya, ada waktunya. Dia menunjukkan keadilannya. Pada kapan? Pada masa penghakiman. Jadi kalau hidup Bapak, Ibu, bro dan sis tetap dalam dosa, menikmati dosa itu, pada saat masa penghakiman, wajar tempatnya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang penting dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita manusia? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa dan kita anaknya. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 15 berkata demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Tuhan. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Wah, haleluya. Ini saya katakan ini yang luar biasa. Kita bangga menjadi pengikut Kristus. Kita bangga menjadi yang disebut orang Kristen. Kenapa? Karena yang kita sembah, kita panggil Bapa. Ada hubungan yang begitu dekat. Kalau dalam keluarga, hubungan antara bapak dan anak itu sangat dekat. Saya katakan sangat dekat banget. Sama halnya kalau anak saya meminta sesuatu kepada saya sebagai bapaknya, maka saya sebagai bapak akan berusaha memberi yang terbaik buat anak saya. Apalagi, saya katakan apalagi Bapa kita yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, sumber segala berkat, sumber kehidupan, Dia tahu dan Dia pasti memberi yang terbaik bagi saya dan saudara. Haleluya. Jadi jangan takut, jangan bimbang dalam menjalani masa new normal ini. Kalau Bapak Ibu saat ini akan memulai mungkin dari nol kembali usaha pekerjaan, jangan takut, jangan bimbang. Sebab Bapa yang kita sembah pasti memperhatikan anak-anaknya. Pasti, saya katakan sekali lagi, pasti. Tidak ada kata mudah-mudahan, tapi ada kepastian dalam orang percaya yang mengasihi Tuhan. Karena kita adalah pewaris. Kalau anak, apa yang dimiliki Bapa akan dimiliki anak. Ini yang luar biasa. Haleluya. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang dalam memulai usaha pekerjaan kita di masa-masa new normal ini. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia pasti buka jalan, Dia pasti memberkati setiap apa yang kita mulai, di mana setiap pribadi kita senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah yang saya katakan satu kabar sukacita buat Bapak, Ibu, Bro dan Sis. Dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi, karena Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Sungguh indah dan luar biasa. Yang selanjutnya, mengapa Tuhan selalu baik dalam kehidupan saya dan saudara? Yang ketiga, karena Tuhan tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Janji hari ini belum tentu ditepati.
pada masanya, pada waktunya. Tapi Tuhan yang kita sembah, Dia yang berjanji dan Dia pasti menepati. Walaupun setiap hidup kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Saya akan bacakan suatu kebenaran buat kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mungkin banyak orang mengikuti Tuhan dalam kesetiaannya dipengaruhi kondisi. Tapi satu hal yang pasti yang ingin saya sampaikan, kabar sukacita di dalam Mazmur, saya katakan ini yang luar biasa. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-136 ayat yang ke-25, saya akan bacakan buat kita semua. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Artinya, Dia yang memberkati saya dan saudara. Dia yang senantiasa mencukupi kebutuhan kita. Sama seperti halnya Tuhan Yesus ajarkan murid-murid doa Bapa kami, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan memberkati setiap hidup kita dalam setiap kebutuhan kita. Kalau burung saja Tuhan pelihara, apalagi saya dan saudara yang adalah gambar dan rupa Tuhan, biji mata Tuhan, pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Gak usah takut, gak usah bimbang, gak usah cemas. Tuhan pasti piara. Kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Di saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Di saat kita berserah, Tuhan campur tangan. Di saat kita mengikut sertakan Tuhan, Dia senantiasa menyatakan karya-karya yang agung, yang ajaib dalam setiap perjalanan hidup kita. Di saat kita disertai Tuhan, segala badai cobaan hidup kita lewati bersama-sama Dia, karena Dia pasti buka jalan. Di mana dikatakan juga dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab
Tuhan setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita mengasihi Dia, hidup dalam kebenaran, hidup percaya kepadanya, sama seperti tokoh yang hari ini kita mau belajar dari pribadinya, yaitu Ayub yang saleh dan jujur. Kalau hidup kita senantiasa memiliki integritas, yang senantiasa berpatokan, berpedoman kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami terobosan-terobosan bersama-sama dengan Tuhan. Tahap demi tahap, Tuhan akan angkat kita naik ke level yang lebih lagi. Tuhan jadikan saya dan saudara kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati hidup kita supaya setiap pribadi Bapak, Ibu, Bro, dan Sis menjadi berkat di mana Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan. Inilah sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sehingga kita akan berkata, God is good all the time. Tuhan baik dalam setiap perjalanan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Biarlah Bapak, Ibu, Bro, dan Sis yang mungkin masih ragu, masih bimbang untuk menjalani masa-masa kondisi yang kurang nyaman ini, masa-masa new normal ini, tetap lakukan bagian kita, dan kita berserah kepada Tuhan, karena Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Biarlah setiap kehidupan Bapak, Ibu, Bro, dan Sis yang nonton channel ini, yang beribadah lewat live streaming saat ini, tetap diberkati dalam segala aspek, baik itu finansial, baik itu kesehatan, dan segala aspek yang lainnya. Karena Tuhan sangat